Kali ini kita akan mencoba belajar trik bagaimana cara mengambil CSV, kemudian kita shuffle atau kita random data dari CSV tersebut. Oke, langsung saja kita buka Chromebook kita, kemudian kita bikin sebuah task baru. Di sini saya akan gunakan random CSV. Oke, sekarang kita coba kita cek CSV yang ada di dalam CSV Manager saya. Di sini saya akan coba buka contoh CSV. Kita open in editor. Kemudian, oke, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini sudah ada datanya. Oke, kita back. Untuk membaca CSV, kita gunakan add data source CSV read. Kemudian kita pilih ya, kita pilih yang contoh CSV. Oke, di sini akan saya namakan variabel CSV-nya dengan menggunakan data. Oke, sekarang kita coba kita tambahkan echo. Kemudian kita panggil ya, data. Kemudian di sini untuk penulisan ketika kita menggunakan loop sebagai parameternya, kita bisa menuliskan kolom langsung seperti ini. Misalkan di sini saya tuliskan 0, kita add, maka nanti yang terbaca adalah di kolom 0, yaitu di kolom Budi, Ahmad, Rido, dan sebagainya. Tetapi ketika kita ingin menetapkan kolomnya juga, maka kita bisa menggunakan, kita gunakan echo, kemudian data, kemudian di sini adalah barisnya. Semisal di sini saya akan tuliskan baris 1, kemudian di sini akan kita tuliskan kolomnya adalah kolom 0, kita add, maka di sini berarti baris 1 kolom 0. Baris 1 di sini Ahmad, kolomnya 0, maka akan mengarah ke Ahmad. Coba kita jalankan. Oke, benar ya? Yang kolom 2 Ahmad. Kalau kita ingin mengganti yang lain satu ini ke dalam format dengan format detail, maka satu ini sebenarnya bisa kita ganti dengan loop. Oke, seperti itu. Line 1 dan line 2 ini sebenarnya sama, tetapi ini adalah versi singkat dan ini adalah versi yang lebih detail. Coba kita jalankan, hasilnya sama. Ketika ini kita loop, maka tentunya nanti akan menyesuaikan loop yang ada. Kita set 2 play loop. Oke, maka di sini yang pertama adalah Budi, kemudian yang kedua adalah Ahmad. Nah, bagaimana ketika kita ingin menshuffle atau merandom data-data dari CSV ini? Kita bisa menggunakan command untuk membuat sebuah array yang kita shuffle urutannya. Oke, saya akan gunakan store array. Dan di sini ada store array number generator, kemudian ada store array number generator random. Mungkin saya akan gunakan yang store array number generator random. Kita klik di sini, kita besarkan. Oke, di sini rekan-rekan semuanya, targetnya adalah semisal kita ingin mengenerate array dari 1 sampai 5, maka kita gunakan 1 min 5. Tandanya adalah dimulai dari 1, kemudian diakhiri dari 5. Kemudian kita namakan variabelnya adalah X. Oke, semisal ini saya akan tuliskan 1 sampai 5, kemudian kita gunakan variabel X seperti ini. Ketika kita echo X-nya, kita add, loopnya kita matikan, kita play, maka di sini akan terbentuk sebuah array 1 sampai 5. Dan di sini karena random, maka nanti hasilnya ini juga akan random. Coba kita cek lagi ya, kita play. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat 4, 2, 3, 1, 5. Hasilnya random. Oke, ketika kita ingin merandom sebuah CSV, maka kita bisa ganti yang loop ini, kita ganti dengan nilai dari hasil randomnya. Mungkin akan lebih jelas, kita akan coba, kita bikin sebuah variabel baru. Store, kemudian ini nilai dari X. Tetapi saya akan ambil yang indeks 0. Seperti ini. Kemudian ini akan saya namakan Y. Oke, di sini saya gunakan store. Kemudian saya akan ambil indeks ke 0 dari array tersebut. Kemudian saya namakan atau saya simpan ke dalam Y. Ketika saya echo, sini echo Y ya. Kita cek di sini, kita play. Kita cek nanti untuk yang line 3 ini angkanya 1. Ketika saya play lagi, maka di sini akan 4. Saya play lagi, maka nanti akan 1 dan akan terjadi random number. Nah, ketika kita ingin mengakses CSV, maka kita bisa ganti loop ini dengan nilai Y. Jadi Y-nya ini kita copy, kemudian ini kita ganti di loopnya, ini kita ganti dengan Y. Jadi nanti barisnya ini akan tershuffle atau akan random. Oke, seperti ini
Kita update, kita apply. Oke, di sini yang line 6 ini selamat. Sekarang kita play lagi. Jadi Ahmad, kemudian kita play lagi. Selamat lagi, kita play lagi. Rido dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara kita menshuffle atau mengenerate data dari CSV agar data yang di-outputkan adalah random. Nah, permasalahannya teman-teman semuanya di sini adalah kita random 1 sampai 5. Tentunya nilai 5 ini adalah jumlah data dari CSV-nya. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada 6. Jadi nanti yang line 6 ini tentunya tidak akan terakses dan yang 0 ini tidak terakses karena kita setnya adalah 1 sampai 5. Jadi dari 1 sampai 5 ini data yang diambil. Jadi kita perlu setting seperti ini dari 0 kemudian 6. Oke, menyesuaikan datanya agar data ini bisa terambil semuanya. Tetapi tentunya ketika kita harus setting satu persatu, kemudian kita ganti CSV-nya, maka tentunya nanti kita akan setting lagi. Nah, di dalam Chromebot ada shortcode yang digunakan untuk mendeteksi berapa sih jumlah data dalam suatu CSV. Oke, sekarang kita cek. Untuk melihat shortcode, rekan-rekan bisa menggunakan echo. Maka di sini rekan-rekan semuanya akan melihat shortcode yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada CSV loop max. Ini digunakan untuk show maksimum CSV loop-nya ada berapa. Jadi kita akan gunakan ini. Kita copy. Kemudian kita akan taruh di sini. Store array number generator random. Ini kita akan ganti. Yang 6 ini kita ganti menjadi CSV loop max. Seperti itu ya. Kita update. Sekarang coba kita jalankan. Oke. Nah, di sini sudah mewakili. Kita cek di sini target 0 sampai 6. Jadi kita bisa gunakan 0, kemudian sampai CSV loop max, kemudian nanti tentunya yang akan dibaca dari 0 sampai berapa jumlah loop max dari sebuah CSV file. Oke, itu bagaimana cara merandom data di dalam CSV. Tetapi cara ini adalah benar-benar random dan data nanti akan bisa diambil ulang. Tetapi bagaimana agar kita bisa mengambil data secara random, tetapi datanya tidak di-load ulang, atau satu data ini hanya diakses sekali. Semisal loop pertama kita mengambil Indra, kemudian loop kedua ambil Toto, dan sebagainya, dan kita tidak akan mengambil ulang Indra dan Toto. Kalau seperti ini adalah random, jadi setiap baris ini bisa diambil lebih dari satu kali. Agar tidak terambil ulang, maka kita bisa menggunakan trik sebagai berikut. Pertama, kita akan gunakan add data store array number generator random. Rekan-rekan bisa melihat ya di sini, untuk add data store ini hanya akan diakses atau akan di-generate ketika pertama kali script dijalankan. Jadi, datanya adalah statis, sehingga tidak akan mempengaruhi data dari tiap loop. Oke, mungkin kita akan gunakan add data store array number generator, kemudian ini kita set 0 sampai dengan CSV max. Oke, seperti itu. Kita akan gunakan Z. Kita coba, kita jalankan untuk nilai dari Z-nya. Oke, kita echo di sini. Kita cek teman-teman semuanya. Output dari line 4 ini kita play. Oke, di sini ternyata ada kesalahan. Oh, maaf ya, di sini CSV max loop ya, di sini salah. Harusnya adalah CSV loop max dibalik. Kita update, kita play lagi. Ini kita balik di sini. Untuk CSV-nya kita rubah di atas karena CSV loop max-nya ini statusnya masih 0, masih 1. Jadi kita perlu rubah ke atas sehingga kita sudah mendeteksi berapakah jumlah maksimum loop dari contoh CSV.csv. Coba kita jalankan ya. Oke. Oke, teman-teman bisa melihat sukses. Di sini sudah mengenerate array dari 0 sampai 6 dan line 4 sudah sukses ya. Dan di sini sudah sukses untuk merandom array dari 0 sampai 6 dan urut-urutannya di sini sudah teracak. Coba kita jalankan lagi. Oke, sudah teracak ya. Sekarang coba kita hapus saja ini. Ini kita ganti menjadi Z. Kita update. Oke, ini kita edit ya. Kita ganti Z0. Update. Dan ini kita ganti menjadi loop. Oke, sekarang coba kita echo untuk nilai Y-nya. Oke, kita jalankan. Yang kedua, di sini targetnya 0, kemudian echo 0,
dan CSV datanya adalah Budi. Coba kita jalankan lagi. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini menjadi 5, kemudian diegokan menjadi 5, dan data kelima adalah Andra. Dan data kelima adalah Indra. Sekarang coba kita loop, kita play, kita coba jumlahnya 5 ya. Kita play, kita cek apakah terjadi data yang sama. Ini Budi, di sini adalah Rido, dan ini Toto. Kemudian selanjutnya adalah Ahmad dan Selamat. Oke, rekan-rekan semuanya bisa melihat ya, datanya berbeda-beda, jadi tidak akan ada pemanggilan data yang sama menggunakan teknik ini. Dan di sini, data dari CSV sudah berhasil kita shuffle atau kita random.